Simulasi sidang pengadilan kasus pembunuhan berencana kelompok 1 kelas 12 MIPA 2 sebagai panitera Anissa Fitri, sebagai majelis hakim Hanus Sayyidal Tulusna Muhammad Rafi Lilik Nabilah, sebagai jaksa penuntut umum Dina Fitri Awaliyah Tauhid Dini Mutmainatun Nazwa, sebagai penasihat hukum Eva Marniati Dina Nursalena Nabila Maliatun Niswa, sebagai terdakwa Tino Masiana, sebagai saksi JPU Ayu Andini Sani Ahmad Humaidi Maulidia Nazwa Salsabila, sebagai saksi terdakwa Aminda Naisila Putri Indah Riyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara nomor 86 di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang pengadilan akan mengadili dan memeriksa perkara nomor 86 hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 dibuka untuk umum. Kepada saudara panitera untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat? Apakah saudara terdakwa siap mengikuti sidang hari ini? Apakah saudara terdakwa bernama Tino Masiana? Apakah saudara terdakwa bertempat tanggal lahir di Cirebon 12 Januari 2007? Apakah saudara berkelamin laki-laki? Apakah saudara berkebangsaan Indonesia? Apakah saudara terdakwa bertempat tinggal di Jalan Baru nomor 1, Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon? Apakah saudara terdakwa beragama Islam? Apakah saudara terdakwa berprofesi sebagai pedagang sayur? Apakah saudara terdakwa berpendidikan SMA atau sederajat? Apakah saudara didampingi penasihat hukum? Kepada penasihat hukum untuk menunjukkan surat kuasaannya. Sidang hari ini agendanya pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan untuk membacakan surat dakwaannya. Majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin yang kami hormati. Kejaksaan Negeri Cirebon, demi keadilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon di Jalan Baru nomor 1, Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 1359 garis miring pidana titik B garis miring
Pengadilan Negeri Cirebon. A. Identitas. Nama lengkap Dino Masyana. Tempat tanggal lahir Cirebon 12 Januari 2007. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Desa Kalibukti, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Agama Islam. Pekerjaan pedagang. Pendidikan SMA atau sederajat. Penahanan. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh penyidik Polres Kabupaten Cirebon sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 20 September 2024. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 21 September 2024 sampai dengan 28 September 2024. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan sekarang. Dakwaan bahwa terdakwa Dino Masyana pada hari Jumat tanggal 1 September 2024 sekiranya pukul 02.00 atau pada waktu lahir setidak-tidaknya pada tanggal 1 September 2024 bertempat di Pasar Losari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, atau setidak-tidaknya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, telah melakukan pembunuhan terhadap Samsul Ma'arif yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Terdakwa dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan pembunuhan secara berencana. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa dengan korban memiliki persaingan antar pedagang karena rasa iri hati terdapat terhadap korban, bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa dan korban sering mengalami perselisihan hingga tepat tanggal 1 September 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari, terdakwa tiba-tiba menusuk korban memakai benda tajam. Saat korban berteriak kesakitan, terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian. Bahwa berdasarkan surat visum et repertum atas korban Samsul Ma'arif nomor 120-KF-RSUP-2024 tertanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Dr. Alek SPSI, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: telah diperiksa seorang laki-laki dewasa berumur 20 tahun yang bernama Samsul Ma'arif dengan korban luka tusuk di bagian leher. Jenis luka di atas diakibatkan oleh tusukan benda tajam. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur di ancaman pidana dalam pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan hal-hal di atas, kami sebagai jaksa penuntut umum meminta kepada hakim agar terdakwa dijatuhkan hukuman mati. Demikian pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Cirebon, September 2024, jaksa penuntut umum. Selanjutnya tanggapan dari penasihat hukum atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kepada penasihat hukum dipersilahkan. Tanggapan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin peserta sidang. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, memandang bahwa tuntutan atau dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum lemah dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya, dan kami berpandangan surat dakwaan tersebut dibuat seakan-akan
Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Agenda kepada saudara panitera untuk menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang. Saksi 1. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya sebagai asisten rumah tangga dari terdakwa. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Saya melihat langsung kejadian tersebut. Saudara Tino menusuk leher dari belakang menggunakan benda tajam. Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya membawa korban untuk bawa ke rumah sakit. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya sebagai tukang pedagang di pasar. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Jadi begini yang mulia, pada jam 2 dini hari saya baru sampai di ruko. Saya menyiapkan dagangan saya lalu mendengar saudara Ayu berteriak. Lalu saya langsung melihat saudara Tino lari membawa pisau. Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya mencoba mengejar saudara Tino. Saksi 3. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Saat itu suami saya sedang keluar dan saya mendengar saudara Ali berteriak perlawanan. Apa yang saudara lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Saya menolong dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Kepada saudara saksi Anin dan Indah dipersilahkan. Kepada rohaniawan dipersilahkan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. dan sejujur-jujurnya. Silakan duduk kembali. Saksi pertama. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya istri terdakwa. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Saya tidak tahu apa-apa. Saya sedang tidur, terus ditelepon sama ayah saya bahwa suami saya telah membunuh seseorang. Saya terkejut karena suami saya itu baik dan tidak pernah melakukan hal apapun. Pas pagi pun dia tidak mencurigakan apa-apa. Apa yang saudara lakukan ketika mendengar kejadian tersebut? Saya kaget dan saya langsung membangunkan mertua saya yang sedang tidur untuk segera langsung ke tempat kejadian. Saksi 2. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya ibu dari terdakwa. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian tersebut? Kurang lebih jam 2 saya dibangunkan oleh mama saya dengan keadaan baik. Sambil gedor pintu,
mendengar kejadian tersebut? Saya sebagai kepala bersih untuk memastikan hal terkait anak saya. Kepada saksi-saksi dipersilahkan. Selanjutnya pembacaan vonis. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, agenda hari ini adalah pembacaan vonis majelis hakim. Kepada hakim anggota dipersilahkan. Vonis majelis hakim. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan fakta-fakta di dalam persidangan serta atas bukti yang ditemukan di tempat kejadian, maka terdakwa bernama Tino Masiana melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340. Dengan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memvonis saudara terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Selanjutnya kepada jaksa penuntut umum dipersilahkan memberi tanggapan atas vonis majelis hakim. Yang mulia, nasihat hukum yang kami hormati, para hadirin peserta sidang, berdasarkan vonis majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa, kami dari jaksa penuntut umum menerima vonis tersebut. Demikian tanggapan dari kami, jaksa penuntut umum atas vonis majelis hakim. Terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan untuk memberi tanggapan atas vonis majelis hakim. Tanggapan terhadap vonis majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin peserta sidang. Berdasarkan vonis yang telah dijatuhkan kepada saudara terdakwa dengan hukuman seumur hidup, kami dari penasihat hukum keberatan atas vonis tersebut yang tidak memiliki bukti yang kuat. Selanjutnya, kami dari penasihat hukum akan melakukan upaya banding. Demikian tanggapan penasihat hukum terhadap vonis majelis hakim. Sidang pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 86 di Pengadilan Negeri Cirebon. Sekali lagi pada penasihat umum hukum untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dalam upaya banding. Sidang hari ini ditutup. Sidang pengadilan telah memeriksa dan mengadili perkara nomor 86 di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Kelompok duanya di sini. Nah, kelompok duanya di sini.